Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih umat Tuhan GBI Cempaka Mas. Kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah online minggu pagi hari ini. Saya berharap kita semua selalu sehat dalam lindungan Tuhan dan tetap melakukan protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya juga menghimbau untuk semua kita siapkan hati kita dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita mau menghormati, menghargai hadirat Allah karena kita hendak beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita siapkan hati kita. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga dan saudara-saudara seiman. Biarlah pagi hari ini bukan pagi yang biasa. Kami minta hadirat Allah melawat setiap kami yang melihat, yang menyaksikan, yang ikut ambil ibadah pagi hari. Engkau menjaga, Engkau memberkati kami, kami siapkan hati kami. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu sebagai layak iman. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh
Aku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizatmu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Shalom, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus di dalam semua keberadaan kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, berikan pencerahan bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, hati seorang murid, telinga seorang murid ada pada kami, sehingga ketika kami baca dan merenungkan firman Tuhan, kami tidak sekedar membacanya Tuhan, kami tidak sekedar merenungkannya Tuhan, tapi kami melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman-Mu Tuhan yang menuntun, yang mengarahkan, yang
terus berbicara dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami selaras dengan Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih segala kuasa yang tidak berasal daripada-Mu yang mau mengganggu setiap konsentrasi kami dengar firman Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, pengurapan Allah juga menaungi setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik saudara, kita akan baca Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, ayat 11 maksud saya, Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat, sebelum ia telah memberikan perintahnya kepada Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Adalah berbahagia mereka yang membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ungkapkan tadi di awal sebelum kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan tadi, bahwa kita sudah melewati momen-momen penting di dalam sejarah kekristenan kita. Dimulai dari kematian, pasca kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga, lalu pencurahan Roh Kudus, saudara. Semuanya apa yang Yesus kerjakan ini punya makna, punya satu tujuan. Selain supaya orang diselamatkan, supaya manusia diselamatkan, tapi ada satu tujuan, yaitu berdirinya kerajaan sorga, berdirinya kerajaan Allah. Karena Yesus jelas ketika dia bangkit, sebelum dia naik ke surga selama 40 hari dia berulang-ulang berbicara tentang kerajaan Allah. Dia berbicara tentang kerajaan Allah kepada setiap murid-muridnya. Karena itu salah satu tujuan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dan Roh Kudus dicurahkan, saudara. Oleh karena itu dalam renungan kita hari ini, kita coba akan melihat dari peristiwa-peristiwa yang Yesus alami, dari kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga, pencurahan Roh Kudus, dengan kerajaan Allah itu. Supaya kita bisa memaknai bahwa kerajaan Allah yang Tuhan mau
itu terjadi di dalam semua kehidupan kita, bahkan benar-benar terjadi di dunia ini, saudara. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa sih arti kerajaan Allah? Secara sederhana, kerajaan Allah itu punya makna tentang pemerintahan Allah di dalam kita. Pemerintahan Allah di antara kita. Pemerintahan Allah bersama dengan kita. Kerajaan Allah itu berbicara bagaimana supaya dunia ini menjadi bagian dari kerajaan Allah. Surga mau supaya bumi ini penuh dengan culture, penuh dengan budaya kerajaan surga. Supaya apa? Supaya setiap orang yang hidup di dalamnya punya damai sejahtera, punya sukacita, punya kedamaian, kebenaran dilakukan. Orang mampu menguasai dirinya dan sebagainya, saudara. Biarlah suasana kerajaan surga itu benar-benar terjadi. Karena apa? Karena kerajaan Allah itu baru dapat terjadi di seluruh atau terjadi di bumi ini kalau seluruh kehendak Allah, seluruh apa yang Allah mau itu sudah tergenapi atas bumi ini, saudara. Oleh karena saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar melihat bagaimana hubungan antara peristiwa-peristiwa dari kematian, kebangkitan Paskah, kenaikan Yesus ke surga, pencurahan Roh Kudus dengan kerajaan Allah itu. Saudara terkasih, kalau kita melihat bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus, peristiwa kenaikan Yesus ke surga, peristiwa kebangkitan, kematian yang sudah terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu, membuat pertanyaan bagi banyak orang, khususnya bagi mereka yang belum percaya, bahkan mungkin bagi orang-orang yang percaya juga, bertanya tentang siapa sih sosok Yesus Kristus itu? Siapa sih Yesus itu? Yang akan kita belajar saat ini, kita melihat hubungan sosok Yesus itu dengan semua peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dalam diri Yesus, dari kematian sampai kepada pencurahan Roh Kudus itu dengan kerajaan Allah. Di dalam ayat 1 sampai dengan 7 yang kita sudah baca tadi dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, saudara. Ayat 7 berkata begini, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya, saudara. Bahwa peristiwa-peristiwa yang Yesus alami dan bertujuan untuk supaya manusia diselamatkan itu memberikan suatu makna kepada kita, bahwa peristiwa-peristiwa tersebut memastikan bahwa kerajaan Allah itu ada. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-7 jelas dikatakan bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jawaban ini berdasarkan pertanyaan para murid yang bertanya, kapankah Tuhan engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Memang pertanyaan yang diajukan oleh para murid itu adalah pertanyaan yang sifatnya politis, saudara. Karena mereka sedang bertanya bagaimana supaya kapan Yesus memulihkan kerajaan Israel yang pada saat itu sedang mengalami penjajahan. Tapi Yesus menjawab dengan jawaban yang sifatnya eskatologis. Bahwa engkau tidak perlu tahu. Kapan masa dan waktu itu?
yang pasti itu akan terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk supaya ketika masa itu terjadi, ketika kerajaan Allah itu terjadi, kita bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan ikut memerintah dengan Dia. Kata yang ditetapkan Bapa sendiri itu memberikan makna bahwa kerajaan Allah itu akan benar-benar ditegakkan. Kerajaan Allah itu akan benar-benar terjadi. Dan kita sebagai orang percaya harus meyakini bahwa Yesus yang datang, yang mati dan bangkit, dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya akan ikut memerintah bersama-sama dengan Kristus. Kristus adalah Raja. Dialah yang akan menjadi Raja atas segala raja dalam kerajaan Allah tersebut. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah tentunya tidak bicara, kata Alkitab, tidak berbicara soal hal-hal yang lahiriah. Tapi kerajaan Allah bicara tentang kasih, sukacita, damai sejahtera. Bicara hal-hal yang rohani, bicara hal-hal yang tentunya apa yang Tuhan kehendaki. Dan kalau kita melihat gambaran kerajaan Allah yang digambarkan dalam Alkitab, adalah suatu kerajaan yang penuh dengan suasana damai sejahtera, suasana kedamaian, tidak ada perselisihan, tidak ada peperangan di situ. Tidak ada orang yang saling dengki, iri hati, tidak ada orang yang saling salah menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi justru yang ada kedamaian. Itulah gambaran kerajaan Allah, kerajaan sorga, yang Tuhan juga mau supaya sebelum kerajaan itu ada, kita sebagai orang percaya mampu menghadirkan suasana kerajaan Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita, saudara. Sehingga orang yang tidak percaya bisa melihat Kristus yang adalah Raja nanti di dalam kehidupan kita, saudara. Yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-8 dari Kisah Rasul 1 berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, saudara. Hubungan antara peristiwa kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga, pencurahan Roh Kudus dengan kerajaan Allah itu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu memberikan makna bahwa peristiwa-peristiwa itu menyiapkan setiap kita untuk menjadi saksi kerajaan Allah itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksi menunjukkan bahwa orang percaya harus disiapkan untuk bisa menjadi murid dan bersaksi dan memuridkan orang lain. Jadi kita dulu menjadi murid Kristus sebelum kita memuridkan orang lain. Kita dulu percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, baru kita memuridkan orang lain. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi saksi bagi kerajaan itu. Supaya banyak orang yang akan bersama-sama dengan Kristus memerintah nanti. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum masuk kepada pemerintahan yang sesungguhnya bersama dengan Kristus, mari kita di tengah-tengah dunia ini harus menjadi saksi, pergi ceritakan Kristus kepada orang-orang. Pergi bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya. Ceritakan tentang kebaikan, ceritakan tentang Kristus, tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga.
dan mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Bahwa apa yang diceritakan dalam Alkitab itu adalah sesuatu kebenaran yang dibuktikan dengan fakta-fakta yang tidak terbantahkan, saudara. Oleh karena itu kita harus pergi dengan kuasa Tuhan agar dunia ini penuh dengan kemuliaan Kristus. Kita harus mampu menyadarkan orang-orang yang belum sadar tentang Kristus, supaya mereka disadarkan dan jadi percaya kepada Kristus. Tuhan menyiapkan kita untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Oleh karena itu mari kita beri hidup kita, beri hati kita kepada Kristus. Biarkan Kristus memakai kita menjadi alat di tangannya, supaya kerajaan Allah ditegakkan atas dunia ini. Sehingga kematian, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus ke surga dan pencurahan Roh Kudus itu tidak menjadi sia-sia, saudara. Walaupun apa yang Yesus lakukan itu tidak akan pernah sia-sia, saudara. Justru kalau kita tidak menaruh percaya, kitalah yang sia-sia, saudara. Oleh karena itu dan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jadi saksi bagi kerajaan itu, supaya nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Dan ketika kerajaan itu benar-benar terjadi, kita turut memerintah bersama-sama dengan Kristus. Yang ketiga, saudara, kita baca ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kematian, peristiwa pasca kebangkitan, peristiwa Yesus naik ke surga dan pencurahan Roh Kudus membuktikan bahwa kerajaan Allah itu sifatnya supranatural. Sifatnya supranatural. Kenapa? Karena jelas di dalam ayat yang ke-9 itu memberikan makna bagi kita. Yesus itu terangkat ke surga, disaksikan oleh begitu banyak orang. Ya, sekitar 500 orang menyaksikan Yesus naik ke surga, saudara. Dia terangkat dan awan menutupi sehingga orang-orang tidak lagi bisa melihat dia. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu peristiwa supranatural, saudara. Tidak ada orang yang bisa melayang sudah naik. Ingat, manusia itu gaya gravitasinya lebih berat dari gravitasi dunia ini, bumi ini, saudara. Udara, saudara. Sehingga manusia tidak mungkin melayang. Tapi Yesus bisa terangkat. Ini adalah peristiwa supranatural. Itu juga menunjukkan bahwa kerajaan surga itu sesuai dengan jawaban Yesus tadi bahwa engkau enggak perlu tahu masa dan waktunya. Peristiwa kerajaan Allah itu juga akan terjadi secara supranatural. Melampaui akal pikiran kita. Oleh karena itu saudara, jangan pikirkan kapan itu terjadi. Yang kita pikirkan, siapkah kita kalau kerajaan Allah itu ditegakkan atas bumi ini. Yang perlu kita pikirkan, apakah kita akan menjadi bagian dalam kerajaan Allah itu atau tidak. Oleh karena itu kita persiapkan diri kita. Persiapkan segala yang ada dalam kehidupan kita. Supaya kita didapatkan berkenan kepada Tuhan. Supaya kita didapati tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa
menjadi bagian dalam kerajaan sorga itu, saudara. Kerajaan Allah tersebut, saudara. Karena kerajaan Allah itu melampaui kepikiran kita, melampaui cara berpikir kita. Bahkan kita tidak bisa hitung-hitung kapan kerajaan surga itu terjadi. Yang Tuhan katakan, persiapkanlah dirimu. Sehingga dalam pengajaran Tuhan Yesus, ya, Dia memberikan banyak sekali perumpamaan tentang kerajaan surga itu, tentang kerajaan Allah itu. Dan setiap perumpamaan itu memberikan makna bahwa siapkah kita? Berkenankah kita untuk masuk dalam kerajaan Allah itu, untuk masuk dalam kerajaan surga itu? Oleh karena itu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari persiapkan diri kita. Sudah tidak saatnya lagi kita main-main dalam hidup ini, saudara. Sudah tidak saatnya lagi kita main-main dengan dosa. Tapi mari kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita tanggalkan segala beban dosa dalam diri kita. Sehingga Tuhan mendapati kita tidak bercacat celah di hadapannya. Kalaupun hari ini kerajaan Allah itu terjadi, saudara, maka kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi bagian dari kerajaan Allah tersebut, saudara. Jangan lagi bertanya kapan itu terjadi, tapi tanyakan kepada diri kita, siapkah kita untuk masuk dalam kerajaan Allah itu? Untuk mempersiapkan itu semua, mari kita persiapkan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita. Maka saya percaya, kita semua akan menjadi bagian dalam kerajaan Allah itu. Kita semua akan masuk dalam kerajaan Allah itu. Yang penting hidup berkenan kepada Tuhan. Paling tidak, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gambaran kita mempersiapkan diri kita. Apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jaga perkataan, jaga tingkah laku, jaga kasih kita, hidup dalam kasih senantiasa, hidup di dalam kesucian, dalam kebenaran. Ya. Supaya apa? Ketika Tuhan datang, ketika kerajaan Allah itu terjadi, kita ada di situ bersama-sama dengan Kristus memerintah dalam kerajaan tersebut. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hari-hari ini di dalam kehidupan kita, suasana kerajaan Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita boleh menikmati suasana kerajaan Allah itu, saudara. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Itu benar-benar ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan orang lain bisa melihat itu semua dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun bisa menjadi saksi bagi mereka. Dan pada akhirnya mereka percaya kepada Kristus. Sehingga mereka pun bisa berada dalam kerajaan Allah tersebut. Pertanyaannya bagi kita, siapkah kita masuk dalam kerajaan Allah tersebut? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah mati, Engkau sudah bangkit, Engkau sudah naik ke surga. Bahkan Engkau sudah mengirim penolong kami, Parakletos, Roh Kudus itu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan lewat kematian, kebangkitan, kenaikan Engkau ke surga, lewat kuasa Roh Kudus yang tinggal bersama-sama dengan kami. Kami mempersiapkan diri kami untuk bisa pada akhirnya bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan Allah tersebut. Memerintah bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan Allah. Sehingga pada akhirnya, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua memerintah bersama dengan Kristus. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap kami yang menyaksikan program ini Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah setiap kami.
Kami yang belum percaya, belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hamba berdoa dalam nama Yesus saat ini. Mereka yang belum percaya, menjadi percaya kepada Engkau dalam nama Yesus Kristus. Mereka membuka hati, membuka hidup mereka untuk percaya kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah mereka membuka hati mereka, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pun pada akhirnya boleh bersama-sama dalam kerajaan Allah tersebut. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan bagi setiap umat Tuhan. Engkau jadikan kami semua saksi-Mu Tuhan. Engkau jadikan kami Tuhan suratan Kristus yang terbuka, sehingga setiap orang yang melihat kami, mereka pun boleh menjadi percaya melalui cara hidup kami. Menjaga perkataan kami, menjaga tingkah laku kami. Apa yang kami lakukan karena kasih Kristus. Menjaga kekudusan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Sehingga orang boleh melihat Kristus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua kami umat Tuhan. Luputkan kami Tuhan dari segala mara bahaya Tuhan. Dalam situasi COVID ini Tuhan, biarlah kami semua diliputi dengan kemuliaan Tuhan, sehingga kami tidak lagi Tuhan takut Tuhan. Kami semua Tuhan tidak terjangkit lagi Tuhan. Kami semua Tuhan boleh berada dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan biarlah lewat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami boleh menjadi saksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan Yesus Kristus. Dan lewat kesaksian kami, mereka boleh menjadi percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan mengakhiri ibadah kita. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia, damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan menjemput kita kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang berkat Tuhan kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.